Siti Hajar adalah seorang wanita yang soleha dan penyayang. Kelahiran Nabi Ismail ini dambaan atau jawaban dari doa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Siti Sarah adalah istri pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana Siti Sarah ini tidak bisa memiliki keturunan atau mandul. Nah, pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Siti Hajar dan Nabi Ismail yang pada saat itu masih bayi ke lembah yang tandus gersang di Mekah. Terus sesampainya di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan anaknya yang masih kecil tadi di tempat itu. Bayangkan di sana tidak ada air, terus panas, jauh dari pemukiman. Nah, di padang pasir yang tandus itu, Siti Hajar kehabisan air minum untuk Nabi Ismail. Istri Nabi Ibrahim tadi bolak-balik mencari sumber mata air dari Bukit Safa ke Marwah, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa lagi selama 7 kali bolak-balik. Nah, ketika ia hampir menyerah dan putus asa, dia mendengar suara, katanya, "Wahai Siti Hajar, jangan khawatir." Kemudian muncullah mukjizat. Air itu datang dari tanah yang ditendang-tendang Nabi Ismail. Nah, air itu disebut sebagai air Zam-Zam, yang dimana air Zam-Zam itu sampai sekarang masih memberikan air yang segar untuk jutaan orang. Nah, kisah ini tuh menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu sungguh luar biasa, dahsyat bagi orang yang beriman dan sabar. Waktu berganti waktu, hari berganti hari, Nabi Ismail pun bertumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan berbakti kepada orang tua. Nabi Ismail itu juga sering membantu ibunya dalam hal apapun, dan dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail itu adalah orang yang sederhana dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ia juga belajar tentang keimanan dan ketaatan dari ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim pun diberi ujian, yang dimana ujian itu datang dari mimpi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sedih dan terpukul, namun karena ketaatannya, Nabi Ibrahim siap melaksanakan perintahnya. Sama seperti ayahnya, Nabi Ismail juga menunjukkan ketaatannya. Ia rela dikorbankan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih, Nabi Ismail pun diganti menjadi domba yang sangat besar. Nah, melihat ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tadi, sehingga peristiwa ini disebut sebagai Hari Raya Idul Adha untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah. Kita pentingnya kesabaran, keikhlasan, terus kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita sudah mendengar cerita tadi, terus anak-anak ibu sudah menyimak ya. Saatnya kita menjawab soal ganda. Ya, Bu. Punya soal, nanti anak-anak tinggal
Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.